Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bunda-bunda pecinta tajwid cinta. Video ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya yang saya menyatakan bahwa Ilham membantu menyadarkan Dafri agar lebih mementingkan Syifa dan juga Ica. Namun sayang sekali ini boleh dibilang diskusi ya bun ya. Jadi si Syifa minta agar si Dafri itu tidak keluar untuk membantu si Cahaya, tapi Syifa tidak memiliki alasan yang kuat untuk mencegah Dafri keluar ini. Terus si Ilham juga menyuruh Dafri untuk bendek negwi luweh memperhatikan si Ica karo si Cahaya, tapi Dafri memiliki alibi yang lebih baik di sini. Dia ingin balas budi karena sepengetahuan Dafri ini, ingat saya ulang sekali lagi, sepengetahuan Dafri. Jadi Dafri ki ngerti nek si Cahaya itu baru saja menolong dan menyelamatkan istrinya. Itulah sebabnya si Dafri itu akan berupaya untuk tetap nolong si Cahaya. Jadi agar bunda-bunda tahu kelanjutannya, saksikan video ini sampai selesai. Tapi bagi bunda-bunda yang baru saja menemukan channel Pak Agus TV ini, silahkan klik tombol subscribe agar bunda-bunda selalu mendapatkan informasi tentang tajwid cinta, baik yang di depan layar ataupun yang di belakang layar. Tapi alhamdulillah 80% penontonku wes subscribe. Oke, kita ulas satu persatu ya bun ya. Jadi untuk mengulas hal ini kita harus mundur 2 episode sebelumnya pada saat si Dafri itu menolong Syifa. Ingat, sebenarnya si Dafri itulah yang menolong Syifa pas kebakaran. Pas si Cahaya itu menjebak Syifa dalam ruangan sing wis disediani lampu karo tali, terus disiram gak ngerti jenenge apa, anggap wae bensin. Bensin kuwi pas Syifa masuk langsung ketabrak, lampunya tiba dan terbakar di sana. Kenapa saya membahas ini? Dikarenakan pada saat itu Dafri benar-benar tidak tahu kalau itu jebakannya Cahaya. Sepengetahuannya si Dafri ini, si Cahaya lah yang mencoba menolong Syifa sampai tangannya itu terbakar bun. Jadi alibine si Dafri itu kan benar untuk balas budi kan. Sedangkan Syifa yang mengetahui kalau Cahaya itulah dalang dari percobaan pembakaran dirinya itu tidak memiliki bukti apapun. Terus kemarin dia mencoba membuat bukti itu dengan cara merekamnya. Alhamdulillah idenya itu dia dapat dari Alina, karena Alina kuwi ahli strategi dalam bidang kejahatan. Nomor 2, soalnya nomor 1 Bu Nadia. Tapi sebelum saya lanjut, saya harus menekankan kepada bunda-bunda, tidak akan ada padu atau menteng-menteng di sini. Walaupun beda pendapat, Dafri dan juga Syifa ini walaupun keras kepala. Loh, Dafri ro Syifa kok keras kepala? Ya, Dafri pol keras kepala neleng apa? Dia meyakini kalau dia mencintai Syifa dan juga Ica. Di hatinya itu hanya ada mereka berdua. Apapun Syifa tuduh, apapun orang lain bilang, tidak akan ada yang mampu menggoyahkannya. Dekne yakin karo dirinya sendiri tidak mungkin akan macem-macem ro Cahaya. Memang keras kepalanya di bidang itu, keyakinan diri ya bun ya, ora masalah toh. Sedangkan Syifa ini juga polek keras kepala. Bahkan Pak Arman pun mengakuinya bahwa keteguhan hatine Syifa kuwi bener-bener luar biasa. Ditambah lagi dia memiliki insting yang banyak diakui semua orang, bahkan Ilham sing ora bojone wae. Terus terang di ngapura iki Dafri sedikit kalah untuk masalah ini. Itu Ilham ngerti, Alina ngerti, Bu Nadia ngerti, mong Dafri kadang-kadang ora percaya. Ora, yo soalnya masalahnya Syifa kan gak ngomong. Syifa ki ngomong babar belas mengenai Cahaya. Mau agak hari ini, ora hari ini, nanti sore kuwi agak arep ngomong jangan keluar nek kanggo nolong si Cahaya kuwi. Agak pertama kali dia ngomong, kan Dafri ngerti
Emang Davri dukun? Ya, kok pembelaan? Ya kayak ngono kuwi. Davri tidak tahu bun. Jadi ojo diseneni. Terus alasannya Syifa urung ngomong itu dikarenakan dia tidak memiliki bukti bun. Dia jarang ngomong terutama untuk ngelek-ngelek uang ya. Itu kan elek-elek si Cahaya terus terang ya. Emang sing asli elek. Mong bagi Syifa itu ngelek-ngelek uang. Ini nek rande bukti nyata yang konkret, ini nggak akan ngomong karena itu akan nek salah, ini dosa. Pemikirannya Syifa seperti itu. Ada yang bilang Syifa OON, nggak apa-apa, saya sakit sedikit. Tapi itu dikarenakan ini orang duwe barang bukti yang nyata. Agek duwe barang bukti, engko sore diuber karo Cahaya. Numpak mobil ini urung plego, urung lanyah lek numpak mobil sampai kecelakaan dan akhirnya datane rekaman kuwi diambil pada saat dia kecelakaan. Cara buka handphone kuwi yo pakai kudune ya. Nek kodene Cahaya kan ora ngerti, tapi pakai face lock kae lho. Nah, nggo face lock sifat dijejerno ning handphone dadi terus gelem buka kae. Nah, seperti itu carane. Terus yang harus kita bahas adalah apakah Cahaya akan macem-macem di sini? Harusnya tidak bisa. Dia ini bener-bener kehilangan si Chandra. Saat ini Cahaya itu bener-bener agak khawatir kehilangan adiknya. Makanya pada saat telepon Davri itu sangat meyakinkan karena dia ini bener-bener takut kehilangan satu-satunya keluarganya. Walaupun sedikit ditumpangi dengan rasa dendam dan memanfaatkan adiknya. Tapi kali ini dia benar-benar wedi tenan kelangan adik karena seperti yang kita tahu bersama akibat ulah usile Bu Nadia kuwi keluargane Cahaya hancur berantakan mulai dari ibu bunuh diri. Aduh aku mengatakannya ya terpaksa wis terlanjur loh. Ibu itu meminum obat sampai meninggal, terus bapaknya terlalu stres dan akhirnya juga meninggal pada hari dimana ibu meninggal. Si Chandra kuwi kecelakaan dan akhirnya sampai down mentalnya dan menjadi disabilitas. Semua itu berkat ulai Bu Nadia. Jadi jelas di sini si Cahaya tidak memiliki rencana untuk macem-macem karo si Davri. Ditambah lagi untuk menenangkan bunda-bunda semuanya, saya ingin nih mobilnya Davri rusak di kecelakaan Syifa toh, ya toh. Jadi ini ora iso mungkin Gojek golek bocah ngono, ya sing asli iso sih. Tapi di situ kan ada si Ilham toh, sing jelas-jelas go mobil sehingga Ilham selain untuk menjaga Davri, kuwi nggo nebeng Davri gen gak perlu bayar Gojek. Nah sekarang alasannya si Chandra hilang itu kenapa? Karena dia kemarin itu habis mencuri. Maaf sebelumnya kata-kata wes dua bunuh diri, mati, mencuri. Ora cocok banget deh karo judul. Ya tapi kan kenyataannya kok ngono kuwi. Itu yang harus saya katakan. Si Chandra itu habis mencuri handphone sustere. Dekne akan berupaya menghubungi orang tuanya, tapi apa yang akan dia dapatkan adalah tidak ada. Karena dekne golek ibune ora ono. Anak umuran dekne merasa 7 tahun ya. Anak umuran seperti itu langsung down, langsung marah, langsung takut, pokoknya rasanya ketibanan tanah longsor. Itu yang apabila saya merasakan yang dirasakan oleh si Chandra yang sedang mengalami cacat mental ini bun. Lagian setelah nanti Davri, Cahaya, terus Viko, terus Ilham ini menemukan si Chandra ini, si Davri itu tidak akan kenapa-napa. Saya tahu saat ini bunda-bunda lagi wedine pol nek si Cahaya neko-neko karo Davri. Wes aman, wes ono si Ilham, Cahaya ra iso apa-apa. Saya harap bunda-bunda tenang dan bisa menikmati bagaimana keseruan Tajwid Cinta sore ini. Tapi engko anu Pak Agus kuwi Davri ro Syifa padu. Aku gak seneng nek padu. Ora padu, hanya adu argumen saja. Hanya adu argumen saja. Setelah pulang, si Davri pun akan memeluk Syifa layaknya seorang pelaut yang baru pulang selama 9 bulan.
kangene koyo apa kuwi? Pol kangene ditambah lagi selama Dafri dan juga Ilham Agek bertugas nolong Cahaya kuwi, si Faki sholat, si Faki berdoa dan juga memohon keselamatan suamine. Gen ora diganggu wong wedok liya. Mosok sampean ora percaya ro dongane Sifa? Percayalah.